Hai, perkenalkan nama saya Lasmariana Laban dengan NIM 22010064 jurusan Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Cerdas, di mana tugasnya ini berjudul Artificial Intelligence AI di 3 bidang yang berbeda. Sebelum saya menjelaskan materi lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu Artificial Intelligence AI. AI adalah teknologi dalam bidang ilmu komputer yang dirancang untuk membuat mesin atau sistem dapat meniru kecerdasan manusia. Dengan AI, komputer mampu memproses data, mengenali pola, belajar dari pengalaman, memahami bahasa manusia, hingga mengambil keputusan secara otomatis tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Dengan kehadirannya AI, membuat berbagai pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis karena dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penerapan AI di bidang industri. AI memprediksi kerusakan mesin menggunakan sensor IoT untuk mencegah downtime, robotika, dan otomasi. Yang dimana robot AI untuk merakit produk di pabrik, yang dimana contohnya itu computer vision untuk kualitas kontrol, yang terakhir itu ada otomasi rantai pasok, yang dimana AI menganalisis data untuk memprediksi permintaan dan efisiensi logistik. Adapun studi kasus nyata di bidang industri yaitu Sims Mainsphere, platform AI untuk pemeliharaan prediktif di pabrik, di mana hasilnya itu untuk mengurangi downtime hingga 50% dan menghemat biaya 1 miliar lebih di Clean Global atas studi Sims 2021. Digunakan di industri manufaktur seperti otomotif. Lalu ada 3 manfaat efisiensi produksinya itu. Yang pertama itu mengurangi downtime mesin hingga 30-50%. Lalu yang kedua itu penghematan biaya. Yang ketiga itu keamanan kerja. Lalu ada 3 tantangan juga, yang dimana tantangan pertama itu biaya awal tinggi untuk implementasi AI dan pelatihan karyawan. Yang kedua itu ketergantungan pada data berkualitas. Lalu yang ketiga itu dampak sosial. Lalu masuk ke pembahasan kedua, yaitu penerapan AI di bidang kesehatan, yang dimana diagnosis penyakit. AI menganalisis gambar medis, misalnya X-ray, MRI, untuk mendeteksi dini kanker atau penyakit jantung. Chatbot dan telemedis AI untuk konsultasi awal dan pemantauan pasien jarak jauh. Lalu prediksi epidemi, yang dimana AI menggunakan data besar untuk memperkirakan wabah seperti COVID-19. Adapun studi kasus nyata dan manfaat atau tantangan AI di bidang kesehatan tersebut. Yang pertama itu studi kasusnya itu IBM Watson Health AI untuk diagnosis kanker payudara melalui analisis data genomik, yang dimana hasilnya itu akurasi 90% lebih tinggi dari dokter saja, yang membantu 1 juta lebih pasien, atau studi MD Cancer Center 2018. Ada 3 manfaatnya itu. Yang pertama itu diagnosis cepat, lalu yang kedua itu akses lunas, lalu yang ketiga itu ada efisiensi. Lalu ada juga tantangannya itu terbagi menjadi 3, yaitu privasi data, yang kedua itu bias algoritma, yang ketiga itu regulasi. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu AI di bidang pendidikan, yang dimana pembelajaran adiktif AI menyesuaikan konten berdasarkan kemampuan siswa, misalnya tingkat kesulitan otomatis.
tutor virtual, yang dimana AI chatbot untuk bimbingan 24/7 dan penilaian esai. Lalu yang ketiga itu analisis data, yang dimana prediksi kinerja siswa dan rekomendasi karir personalisasi. Adapun studi kasus yang sama juga, manfaat dan tantangan AI di pendidikan, di mana studi kasus nyatanya itu Khan Academy dengan AI tutor, platform yang melacak kemampuan siswa dan sesuaikan pelajaran. Hasil dari peningkatan retensi pengetahuan 30 pada 100 juta lebih siswa global, atau studi internal 2020, terutama selama pandemi. Yang mana manfaatnya itu ada 3. Yang pertama itu personalisasi, yang kedua aksesnya itu 24/7, yang ketiga itu efisiensi guru. Lalu juga ada tantangan. Tantangannya itu terbagi menjadi 3, yaitu kesenjangan digital, yang kedua itu kurang interaksi manusia, yang ketiga itu isu etika. Sekian tugas video yang dapat saya berikan atau saya implementasikan. Terima kasih.